saya akan berbagi pengalaman tentang mobil saya ini yang baru saya dapatkan. Jadi ini adalah mobil pertama saya, yaitu Kijang Grand Extra tahun 95 1,8 short yang 7K. Ya, sebentar, kita mau masuk ke jalan yang halus banget dari gang. Nah, jadi saya mau berbagi pengalaman kenapa akhirnya saya memutuskan untuk membeli Kijang Grand Extra ini sebagai mobil pertama saya. Selain pertimbangan budget tentunya ya. Yang pertama, muat untuk keluarga, ya, muat untuk keluarga besar. Yang kedua pertimbangannya adalah sebagai mobil pertama, sebagai pemula, saya tidak terlalu paham tentang otomotif, apalagi tentang mesin dan lain-lain. Saya memutuskan untuk membeli Kijang Grand Extra ini karena terkenal dengan perawatan yang mudah dan murah. Ya, perawatannya mudah dan murah. Nah, jadi komponen-komponen di mesinnya itu cukup sederhana, sehingga untuk pemula seperti saya akan dengan cepat bisa memahami tentang komponen-komponen yang ada di mesin Kijang Grand Extra ini, sehingga nanti kalau terjadi trouble di jalan kita nggak perlu panik, nggak perlu bingung, nah kita bisa ngotak-atik sendiri gitu. Itu pertimbangannya. Terus yang ketiga, pajaknya murah. Jadi untuk yang Kijang Grand Extra ini termasuk tipe yang tertinggi ya. Jadi Kijang Grand Extra itu ada yang 15, ada yang 18, dan terakhir itu di 18 itu mulai November akhir. Nah, ini punya saya ini mulai 95 akhir maksudnya. Ini yang sekarang saya miliki, dan terakhir 96 untuk Kijang Grand Extra. Itu pajaknya sekitar Rp800.000. Cukup murah kan? Nah, jadi itu pertimbangan yang ketiga. Tadi selain spare partnya mudah dan murah, perawatannya mudah kan, kemudian pajaknya murah, muat untuk banyak orang, dan yang terakhir pertimbangannya adalah mobil jenis Kijang ini ya, Kijang kotak ini, dari mulai Kijang Super sampai Kijang Super G, kemudian Grand Extra, ini nilai jualnya stabil, tidak turun. Bahkan kalau kita merawatnya dengan baik atau kita upgrade ya, itu nilai jualnya malah bisa naik. Ini cerita lucu nih. Jadi saya dapat mobil ini sekitar seminggu yang lalu ya, dan kemarin ada yang sudah menawar 2 juta lebih mahal dari harga yang saya berikan untuk mendapatkan Kijang ini. Nah, ini saya sedang melakukan perjalanan menggunakan AC, ini full ya, udah full AC, ini dingin AC-nya. Oke, nanti kita akan lanjut mereview mobil saya ini lebih detail lagi kalau sudah nyampe tujuan ya, di luar biar lebih enak. Oke. Nah, oke, ini dia penampakan Kijang Grand Extra saya. Warnanya warna hijau metalik ya. Platnya plat Lampung. Kemudian kita cek dulu eksteriornya. Masih kaleng ya, masih kaleng. Ini sebelah sini ada sedikit repaint tapi tipis, masih tetap kaleng.
Kemudian sebelah sini masih kaleng, sebelah sini juga masih kaleng. Kemudian di sini masih cukup kaleng, bodi masih kaleng. Bagian kap mesin ini masih sangat kaleng. Jadi penampakan dari depan seperti ini. Kemudian penampakan dari samping seperti ini. Bannya menggunakan ban ring 14 ya. Kita muterin dulu, kita putari dulu dari belakang seperti ini kan, ada logo Kijang. Kemudian penampakan dari sebelah kanan seperti ini. Nah, bedanya antara Grand Extra dengan tipe yang sebelum-sebelumnya adalah nih, di sini ini antenanya, ini antena tanam ya untuk Grand Extra ya, pendek ya. Kalau yang untuk tipe-tipe yang sebelumnya ini panjang, dia di luar, tidak ditanam seperti ini. Nah, kemudian untuk Grand Extra dia sudah ada ini ya, footstep. Nah, ini footstepnya, ini asli bawaan. Kalau Grand Extra tuh bawaannya sudah ada seperti ini. Dan kalau yang banyak ya, aduh sebentar, ada motor racing. Nah, kalau yang di upgrade, yang tipe-tipe sebelumnya kan ini ya, di upgrade untuk fiturnya sama dengan Grand Extra. Biasanya ini nggak ada tutup ininya nih, nah tutup kolongnya nih. Jadi cuma ininya plong gitu kelihatan. Kemudian sudah ada ini ya untuk Grand Extra ya, udah ada fendernya, udah bawaannya udah ada fender lengkap di keempat sisi. Kemudian sekarang kita lihat interiornya. Nah, interiornya door tripnya seperti ini, ada penyimpanan di sini. Kemudian ini handle-nya juga besar ya, kalau untuk Grand Extra-nya besar handle-nya. Kemudian sudah power window. Untuk Grand Extra ini sudah power window. Kita tes power window-nya ya, masih aktif atau enggak. Insya Allah masih aman semua. Nah, masih aman untuk power window-nya, sudah normal. Kita lihat yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri juga masih normal. Kita buka aja, kita tutup lagi. Nah, kemudian untuk Grand Extra dia sudah power steering ya. Jadi dia sudah power steering. Kemudian AC-nya sudah double blower. Ini untuk semua jenis Grand Extra itu sudah double blower. Ini kemudian ini yang di belakangnya ya, AC-nya. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini bawaannya atau tambahan. Yang tahu silahkan komen ya. Kemudian untuk joknya sudah bludru. Ini alhamdulillah saya dapat masih kondisi joknya ini masih rapat, masih bagus. Hanya ini sedikit ada ya boleng ini ya. Ini karena mungkin sama pemilik sebelumnya di cover, kemudian ada yang lengket, ini bekas-bekas busanya ini. Ini gampang, tinggal dibersihkan saja nanti. Kemudian audionya ini tambahan dari pemilik sebelumnya. Nah, ini juga audio orinya bawaannya ya, single din. Nah, untuk Grand Extra ini ada jam, sudah ada jam bawaan. Kemudian untuk tipe yang Grand Extra itu sudah ada di sini RPM ya, sudah ada RPM. Kemudian indikatornya ini ada indikator bensin, kemudian indikator suhu atau temperatur, kemudian di sini ada odometer. Lalu remnya ini masih menggunakan rem yang tipe tarik seperti ini ya. Nah, bawah-bawahnya juga masih rapih, belum ada kropos. Konsol boxnya ini kita ke baris yang kedua.
ini di baris penumpang, baris kedua. Ini tadi untuk AC-nya ya, untuk double blowernya, kisi-kisinya masih aman semua. Kemudian ini untuk saklarnya di sini. Untuk yang baris kedua ini dia tidak ini ya, untuk pintunya dia tipe yang sliding. Dan ada speakernya di sini, speaker bawaan, tapi ini tidak hidup. Ini speaker tambahannya di bawah sini. Selain di depan, di bawah sini ini ada speaker tambahannya. Untuk pelapornya juga masih cukup rapi sekali. Ya, ini pemilik sebelumnya sangat merawat, jadi pelapornya ini masih sangat baik. Nah, kita coba ke duduk di kursi penumpang. Oh ya, untuk ini punya anak-anak ini. Nah, untuk Grand Extra, untuk jok tengah ini sudah ada ini ya nih. Ini namanya armrest atau sandaran tangan. Nah, jadi kalau duduk bisa untuk sandaran tangan. Nah, ini penampakan dari kursi baris kedua. Ya, masih cukup lumayan ya. Untuk yang baru pertama kali mau punya mobil, ini sangat recommended sekali kalau menurut saya. Dengan budget yang terjangkau bisa mendapatkan mobil keluarga seperti ini. Dan untuk tipe Grand Extra sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang nggak ketinggalan dengan mobil-mobil sekarang. Oke, untuk baris ketiga kita lihat. Untuk di baris ketiga ya, pintunya masih bukaan samping seperti ini. Nah, ini joknya juga masih bagus semua untuk baris ketiga. Ini yang tipe short ya. Jadi kalau yang tipe short ini, untuk kursi pendek yang berhadapan ini dia nggak lebih panjang dari yang tipe long. Nah, ini di belakang bisa muat 4 orang lah, 4 orang yang kecil-kecil gitu. Kalau yang besar-besar kayak saya ini, paling di sini 1 orang udah nggak bisa. Untuk 2 orang mepet banget gitu. Sini 1 kalau yang besar-besar. Nah, ini penampakan dari baris ketiga. Sekarang yuk kita ke bagian ini. Talang-talangnya juga masih bagus, masih dalam. Kita langsung ke bagian mesin. Kita hidupkan mesinnya. Nah, jadi kalau menghidupkan kijang ya, nah, biarkan dulu sampai sekitar 5 detik biar bekerja maksimal dulu, baru kita hidupkan mesinnya. Oke, mesinnya hidup. Kita buka kap mesinnya. Nah, ini dia penampakan dari ruang mesin. Masih cukup rapi dan terawat, juga kering ya, nggak ada rembes-rembesan. Alhamdulillah dapatnya. Nah, ini menggunakan mesin atau Toyota 7K. Jadi 7K ini mulai di kijang, untuk yang kijang kotak seperti ini ya, 95 akhir seperti yang saya punya ini, dan 96 untuk yang di 1800 cc. Kalau yang 1500 itu di sini kodenya 5K. Kemudian di sini ada ini ya, power steering sudah bawaan ya. Sudah bawaannya memang sudah ada power steering. Kemudian AC di sini, jadi kompresor AC-nya. Ya, sederhana sekali lah untuk mesinnya. Oke, kita matikan dulu ya. Untuk mesinnya kita matikan dulu biar enak. Oke. Jadi ini mesinnya sangat sederhana. Apa, Pak? Ora. Ya. Oke, ini cukup sederhana. Jadi untuk pemula itu ya apa? Namanya mesin karburator. Jadi untuk pemula itu sangat mudah dipelajari.
Oke, cukup sekian review dari saya terkait dengan Kijang Grand Extra. Ini ibu minta diantar, ini kita mau nganter ibu dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.